Cuma jika masih boleh menyimpan harapan, ya setidaknya lihatlah kami, karena kami di sini juga manusia. Tong dipakai jang hiburan awal, tong menta ketika maneh ngeunah, ketika da urangnya jelema kabeh gitu. Maneh butuh orang dipanggil, dibayar, geus lepas. Tuh itu bisa gitu. Seniman nggak bisa seperti itu. Cuplikan pantomim yang sedang Anda saksikan saat ini berjudul COVID. Pantomim yang dibawakan oleh Rizky Alfarizi alias Bib Sokongo ini mungkin sangat pas menggambarkan situasi dan kondisi yang dialami oleh mereka para pelaku seni. Sejak COVID-19 ditetapkan statusnya menjadi bencana nasional oleh pemerintah, segala macam aktivitas keramaian otomatis terhenti dan tidak diperbolehkan. Hal tersebut membuat para seniman menjadi kehilangan mata pencahariannya. Kabar Subang TV berkesempatan berbincang-bincang bersama Rizky Alfarizi alias Bib Sokongo, seniman muda Subang di bidang pantomim, sambil menggali curahan hati dari para mereka yang berprofesi sebagai seniman yang kehilangan mata pencahariannya karena pandemi corona. Mik terhadap berkeseniannya Habib dan rekan-rekan seperti apa? Positif jeung negatif sih lamun ditanya ke beladinya. Positifnya orang jadi bisa lebih peka kepada situasi lingkungan sekitar. Negatifnya ya beberapa panggungan yang di cancel, terus di balik gak hal anu kurang temenang dilakukan, nutara biasa dilakukan jadi dilakukan. Siga baheula orang can pernah online media pergerakan orang, akhirnya orang lebih menggunakan media sosial dan olok kalau dibahas masalah berapa panggung yang hilang itu banyak. Lamun tina galuraan hilang karena yang menikah tidak boleh mengadakan rame-ramean. Terus kalau dari pribadi panggung-panggungan pantomim sama ditiadakan. Terus karena saya juga tergabung di grup musik yang namanya Ambak Adil Paramarta, beberapa event untuk menabeh dihilangkan juga. Kalau dihitung-hitung hampir dari bulan Maret sampai bulan ini ada lebih dari 17 panggungan upacara adat yang di cancel. Ya, kalau dikalkulasi ke masalah uang itu lumayan lah, lebih dari 60 K. Tapi dibalik 60 juta, dibalik nominal, kita kehilangan yang namanya bahagia orang ketika orang bisa menghibur yang lain gitu ya. Jadi siga baheula ya lamun orang pribadi seniman, orang ketemu sama seniman lain di satu panggung, walaupun bayaran tidak seberapa, kita semua tersenyum wah seserian. Tapi ketika punya kejadian kaos kieu ya hancur lah. Yang lebih menyakitkan tuh untuk seniman-seniman tradisional yang menitik beratkan penghasilannya di panggungan-panggungan. Saat ayeuna panggungan tidak ada, mereka semua tuh jadi alih profesi. Dan terakhir saya melihat ada salah satu saudara saya sama seniman tradisi oge, saya tuh jadi mangkat ke kebon macul, dan lebih mengerikan dia tuh kebon tuh yang kebon manehna gitu. Ya tapi ngilu buruh ke batu. Dan ya sebagai sesama seniman, wah cir seniman kok kayak gini. Tapi orang yakin di balik eta seniman-seniman lokal khususnya lebih
lebih merasa bahwa oh iya meren ketika seniman itu hanya bisa di atas panggung, di luaran panggung kudu kumaha, merasa diri ada yang memperhatikan dalam tanda petik orang mau ngabejaan pemerintah, kabejaan tapi tenan naon. Ternyata tidak, sampai saat ini belum ada yang langsung bantuan langsung ke seniman-seniman tuh belum. Kalau harapan malu sebenarnya karena kita terlalu banyak berharap dan yang diharapkan saya nggak tahu, mungkin masih ada kebutuhan atau hal yang perlu diperhatikan lebih daripada kita para seniman. Cuma jika masih boleh menyimpan harapan, ya setidaknya lihatlah kami, karena kami di sini juga manusia. Tong dipakai jang hiburan awal, tong menta ketika maneh ngeunah, ketika ada orangnya jelema kabeh gitu. Maneh butuh orang dipanggil, dibayar, geus lepas. Itu bisa gitu. Seniman nggak bisa seperti itu. Kalau di ibaratkeunna seniman tuh siga rohna tina nya Subang tuh apa? Subang terkenal di kesenian. Banyak kesenian Subang yang sudah yang sudah ada di luar gitu. Ayo diangkat artikel lah. Yo alus. Tapi kayak hiji seniman Subang yang tidak diperhatikan di daerah Subang, tapi diperhatikan di kota lain. Dan itu miris, sangat miris. Diberi per bulan, teng. Sementara di Subang tiis, ngeri. Tadi ada saudara, terus kemudian ada seniman lain yang banting setir gitu kan, di Calan Bubur gitu. Alih profesi. Ya, untuk Habib sendiri tidak ada alih profesi. Karena alhamdulillah saya sebenarnya untuk berkesenian tuh jadi bahan untuk mencari hiburan. Walaupun ada timbal baliknya berupa materi atau apapun itu ayah. Tapi orang fokusnya di ngajar, saya tuh mengajar di salah satu sekolah swasta. Jadi untuk saat ini ya belum agak terasa, walaupun lebih pedih ketika saya melihat ada teman saya ternyata masih banyak orang-orang yang di bawah gitu. Ketika orang ngeluh, anjir orang juga panggungan, men tong wakas sedih gitu, tinggali di hadapan mana kolot dong, terus boga budak, boga pamajikan, panggungan meredahar kusaha atuh alih profesi. Punya sanggar binaan tidak? Ada, alhamdulillah. Kebetulan saya juga punya sanggar di Tanjung Wangi, Sanggar Sararai namanya, tapi lebih fokus ke pantomim. Dan yang saya ajak gabung itu adalah teman-teman SD dari kelas 3 sampai kelas 6 SD, karena ya setiap tahunnya itu ada FLS 2N kalau nggak salah namanya, yang diadakan oleh dinas mana gitu. Lomba-lomba kayak gitu, salah satunya pantomim, dan orang yang pantomim lebih Subang karena nyari hati, itu pernah dandan, make up bodas, bla 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 bla. Jadi semua ada anak kecil lewat sama mamanya, mama lihat itu ada badut, dan jadinya orang dendam. Karena pada dasarnya pantomim itu beda sama badut. Situasi sudah normal, istilahnya menuju new normal, dan panggung pertunjukan sudah diperbolehkan lagi, tapi dengan yang protokol kesehatan. Nah, dalam pandangan teman-teman yang berkesenian itu seperti apa? Hal menarik, hal asik. Jadi karena kita biasanya kalau dicari gambarannya di acara Subang Nyeni, dan kebetulan itu akan dilaksanakan bulan September. Kalau misalkan diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan, mungkin itu akan jadi hal baru yang akan kita garap lagi gitu. Yang pertama, emang pada dasarnya kita semua masih awam dengan apa itu protokol kesehatan. Mungkin kita belum pernah ketika mengadakan pertunjukan kerjasama dengan pihak-pihak kesehatan, dinas-dinas terkait. Meureun isuk pagetoma lamun jadi Subang Nyeni bulan September bisa. Jadi kita punya relasi yang lebih banyak, itu halusna. Gorengna, penonton akan semakin sedikit jika kita mengadakan acara di indoor. Itu meren. Gak mungkin ya publikasi masalah protokol kesehatan, masalah bagaimana cara penanganan, terus apa itu cuci tangan yang baik itu seperti apa.
jika dikemas ke dunia pertunjukan, dikemas sedemikian rupa semenarik mungkin oleh para aktor, mungkin itu bisa langsung dapat ke orang-orangnya. Karena yang saya pribadi rasakan, kita semua tuh malas membaca, kita semua tuh lebih senang mendengarkan dan melihat. Jadi lah misalkan ayah orang kesehatan memberi ke kita penyuluhan, ini loh yang harus dilakukan, ini, jika kita terkena yang harus dilakukan ini, jika kita berhadapan langsung dengan pasien ini, itu virus tidak bisa menyebar lewat ini, hanya bisa menyebar lewat ini, dan itu kebanyakan lewat artikel. Dan orang pribadi, orang jelema anu paling hoream untuk maca, terpikirkan kumaha carana nyasup ke dunia pertunjukan. Hayu kerjasama jeung kita karena kita juga selain kesenian untuk hiburan, kesenian juga bisa jadi edukasi, khususnya di orang bidang pantomim. Tim Liputan Kabar Subang TV melaporkan.